Teman-teman jangan berhenti untuk berproses menjadi seorang MC, karena MC itu bisa dijadikan pekerjaan utama atau sebagai baik, dari Sidoarjo ya. Terima kasih adik Dianobel. Anindya dong. Semuanya, selamat siang. Selamat siang. Nama Nindya, sekarang lagi di Probolinggo. Sekarang di Probolinggo. Besok nggak pasti di Probolinggo ya? Iya, ada waktu itu. Baik. Jadi teman-teman, kita menjadi seorang MC, kita harus tahu dulu nih sebenarnya arti dari MC itu apa sih? Memahami apa itu seorang MC, tugasnya sebagai seseorang yang memimpin beberapa hal. Salah satunya adalah acara, memimpin semua, termasuk adalah orang-orang lebih bebas daripada yang protokol tadi. Bebas, boleh banget gitu ya. Jadi katakanlah ini yang sering terjadi, confirm hadir atau tidak. Kalau tidak, nanti solusinya bagaimana begitu kan. Nah, kita harus menulis sedetail itu teman-teman dan bapak ibu sekalian. Jadi artinya adalah kita tidak hanya sekedar menulis sekedar nama-nama doang, tapi kita harus punya yang namanya deskripsi sebuah acara. Gimana kan menjaga dan kita sebagai orang yang berbicara pamit kan supaya tidak terlanjur gimana mengejar. Ya udah, kalau aku salah ya udah, berarti ini next aku harus lebih perhatian lagi untuk materi yang ini, untuk bab yang ini saya harus benar-benar lebih teliti lagi supaya nggak jadi kesalahan yang seperti sebelumnya. Terus kemudian untuk ketakutan kita mungkin ya, waduh takutnya habis gini nggak dijawab lagi, udah lewatin aja. Ternyata salah, itu adalah belajar dan bagian dari proses belajar. Jadi seorang MC yang ada di depannya teman-teman, seorang MC yang ada di benaknya teman-teman yang menjadi panutan saat ini, saya yakin mereka belajar dari sebuah kesalahan yang mereka pernah alami. Nah itu seorang singer itu juga harus mampu menjadi seorang MC ya. Dan biasanya pun MC juga bisa menjadi seorang singer. Betul. Ini tadi ini coba adalah acara lomba nyanyi gitu kan. Tadi nyanyi apa sih? Mau nyanyi apa sih? Boleh dong kasih bocoran gitu ya, nyanyinya apa dong gitu. Boleh gitu kan. Jadi artinya adalah melibatkan audiens itu akan menjadi salah satu dewa penyelamat kita. Betul. Nasional untuk bisa mengapresiasinya, kita akan kenalkan kepada kita semuanya teman-teman. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia, kita sambut. Siapa gitu kan? Nah, jadi artinya artikulasi, speed suara, emosi itu akan bisa menjadi satu kesatuan untuk membuat. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih. Ini adalah modal juga teman-teman. Apa sih dimaksud fisik begitu? Oh, berarti kalau umpama saya nggak begitu cantik, saya nggak begitu ganteng, berarti kurang dong kesempatannya untuk masuk dunia presenter. Tidak sih teman-teman. Saya bilang tidak. Karena apa? Karena tidak semua orang yang cantik, tidak semua orang yang ganteng itu kamera face. Betul. Ya, presenter itu mencari orang-orang yang kamera face. Jadi kadang agak tidak sesuai ekspektasi ya. Wow, ternyata di kamera cantik ya loh. Kok aslinya begini? Nah begini ini sudut pandangnya beda-beda ya. Coba aja dulu, siapa tahu depan kamera bukan kita jadi lain begitu. Karena memang Betul. ada, nggak tahu ya kenapa dalam kamera kayaknya ada sebuah magic gitu. Ya, ada kekuatan. Mulai what, kemudian why. Mohon maaf ya kalau urutannya salah ya. Ini. Kemudian what, where dulu. What, where, when, who, why, dan juga how begitu. Ini kayaknya biasa bahasa Inggris tapi urutannya suka lupa. Ya, tidak ada masalah loh. It's okay ya. Urutan itu tidak ada persoalan teman-teman. Jadi Yes, benar. teman-teman kalau mama disuruh menulis berita atau teman-teman latihan nih buat vlog begitu ya, ini harus ada 5 teman-teman. Adalah hal dasar yang kita harus pahami untuk menjadi seorang presenter. Teman-teman pernah bayangin kan? Pernah lihat sih lebih tepatnya ya. Jadi kalau umpama ada presenter yang tayang di televisi, contoh seperti ini. Pemirsa, angka pasien positif COVID-19 di Jawa Timur sudah bertambah menjadi 1.480 sekian, dan PDP adalah sekian. Kemudian keluar berita dan tayangannya itu sudah kita rekam di sini. Namanya adalah ruang PO atau voice over. Jadi semua rekaman suara kita untuk sebuah tayangan di televisi dalam sebuah program berita itu produksinya adalah di sini suara kita, teman-teman. Yang nantinya akan diproduksi dengan suara seperti ini. Nah ini pertanyaan Safira juga. Recording ke berdiri.
Nah, teman-teman di HP juga ada loh sebenarnya mau record suara, itu yang namanya intonasi teman-teman, grafik suara teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin tahu apakah suaranya monoton, apakah suaranya itu cenderung apa ya, cenderung begitu-begitu saja, tidak ada flat begitu ya. Itu teman-teman harus ini, Morgan, itu videonya udah tayang belum sini? Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan terkait video ini. Terkait apa namanya grafiknya naik turunnya itu kan ada naik, ada turun begitu kan. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita akan bersama-sama untuk membacanya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita ke ruang make up. Jadi prosedur awalnya begitu teman-teman ya. Sebelum teman-teman melihat seseorang news anchor atau pembawa berita, penyampai berita atau TV presenter, itu teman-teman harus pakai wardrobe yang sudah disediakan oleh tim make up. Ini make up adalah kalau di JTV itu di sini teman-teman. Jadi semua presenter pasti akan singgah terlebih dahulu sebelum turun ke ruang berita atau ruang syuting untuk berita masing-masing. Ada kalau di JTV itu ada Jatikawan, ada pojok itu, ada pojok kampung dan pojok-pojok yang lain begitu ya. Oke. Nah, ini berita kan tadi disampaikan jenis berita. Ya. Ada hard news seperti kayak ini beda loh. Beda saat kita membacakan sebuah berita yang itu hard news sama itu soft news teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan bagaimana untuk merekam suara yang kita belum tahu beritanya seperti apa. Bagaimana berita hard news itu tentang kecelakaan, pemerkosaan, pembunuhan, demo, pencurian, perampokan, bersiteru dengan A, B, C, D, E, itu pembawaan kita harus benar-benar bisa membayangkan, mengimajinasi bahwa itu sudah pernah kita alami dan pernah kita lihat secara langsung begitu kan. Oleh karena itu semua harus butuh penghayatan. Ya. Sama halnya dengan soft news. Kalau soft news juga kita harus membawakannya pastinya berbeda. Kalau ini hard news begitu kan ya, berita yang misalnya serem-serem begitu ya. Kalau soft news ini berbeda, lebih fun, lebih santai. Pembawaannya pun pasti intonasinya, kemudian pelafalannya, ataupun juga cara membawakannya itu pasti akan berbeda ketika kita membacakan untuk berita yang hard news. Jadi ketika berita soft news itu seperti ada penghargaan, lalu juga ada pengabdian kepada masyarakat, ada juga inovasi, penemuan apa, itu juga termasuk dalam berita yang soft news. Entertain, fashion di dalamnya. Nah, itu juga termasuk dalam berita soft news. Otomatis pembawaannya akan lebih santai, lebih ringan, dan lebih fun. Menurut saya sih begitu. Ketika kita membawakan soft news dan hard news itu berbedanya di sini. Nah, ya, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada beberapa hal yang masih belum bisa kita sampaikan. Sampai jumpa. Di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi teman-teman. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan. Amin. Semoga kita sehat dan kuat untuk melawan pagubuk ini. Stay safe ya, stay positif dan tetap bahagia. Bye-bye. Dah teman-teman.